Saya nyatakan dibuka. Dari Berlin, FAM, dan Prof. Ani sebagai pembahas. Kemudian kepada panitia, terima kasih Mbak Prita dan PSIK yang telah mengorganize kegiatan ini, dan juga kepada semua, saya lihat itu ada guru-guru saya juga dan teman-teman kolega pada seminar online pada siang ini. Baik, selanjutnya kita masuki sesi pertama. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, ada hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, selama berlangsungnya penyampaian materi, mohon semua peserta tidak mengaktifkan suara daripada Zoom-nya atau unmute. Kemudian yang kedua adalah nanti pada waktu seminar online ini, semua pemateri menyampaikan secara paralel, ya, secara pleno. Kemudian nanti dibahas oleh Prof. Ani dengan lokasi tertentu. Kemudian baru nanti Bapak Ibu bisa menanyakan melalui chat dan bisa melanjutkan langsung. Nanti saya akan bacakan satu-satu walaupun nanti tidak semua karena waktu kita terbatas sampai jam 3. Untuk menyingkat waktu, sepenuhnya saya minta Prof. Suyadi sekaligus Pak Dekan membuka acara ini dan menyampaikan materi. Silakan Prof. Suyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama pada siang hari ini. Ini saya sebagai dekan mengucapkan terima kasih kepada panitia, narasumber, dan juga khusus kepada Pak Richard dari PT Berlin. Terima kasih sekali Pak Richard bergabung. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu jalan kita untuk mempererat kerjasama kita bersama. Juga kepada para peserta yang luar biasa di sini, para ahli, para pakar ini, dan juga para praktisi, mahasiswa juga ada. Ini kami ucapkan terima kasih bergabung di kesempatan ini. Karena ini merupakan salah satu kegiatan di Fakultas Peternakan UB yang setiap saat selalu muncul, dan ini mungkin kali yang ke-25 atau 26 serial yang diluncurkan oleh Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Jadi cukup banyak dan masih akan ada banyak lagi yang akan dilaksanakan, termasuk besok pagi juga ada juga ya, besok pagi tentang daging, tadi pagi tentang gelatin dan sebagainya. Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara seminar online yang ini khusus lebih besar daripada biasanya di hari Jumat ini ya. Maka seminar online ini saya nyatakan dibuka. Untuk yang kesekian kalinya terima kasih. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan unek-unek saja karena para pakar ada di sini. Ini untuk menjadikan renungan kita bersama bagaimana kita ini melakukan bisnis ayam kampung persilangan yang dulu barangkali pro kontra, tetapi sekarang menjadikan suatu kenyataan. Ini penting untuk kita cermati bersama dikarenakan memang kita keunggulan lokal masih tetap ada, dan juga bisnis di tingkat lokal ini lebih safe pada masa-masa seperti ini dan masa-masa globalisasi. Bapak sekalian, mengingatkan kembali, ini singkat saja dalam unek-unek saya pribadi, bahwa breeding itu adalah usaha untuk mengembangbiakkan ternak, dalam hal ini ayam, yang bertujuan menghasilkan keturunan. Maka prinsip-prinsip hal yang harus kita kuasai setidaknya adalah genetika, reproduksi, ketahanan penyakit, nutrisi, seleksi,
culling, skema breeding, dan juga kita tidak lepas dari kemajuan performance dan genetik. Jadi pakan itu pasti tidak lepas dari formulasi. Formulasi tidak lepas dari seorang yang memformulasikan. Pada intinya ya sering kali mengulang-ulang supaya tidak salah paham. Jadi seorang nutrisionis itu harus memiliki 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia mampu menyusun pakan sesuai dengan kebutuhan ayamnya atau ternaknya. Cuma ini belum berhenti sampai di situ, ada komanya. Yang kedua, seorang formulasi itu harus mampu memformulasi tanpa menyebabkan gangguan kesehatan pada ternak yang kita beri pakan. Dan yang ketiga, ini menjadi satu rangkaian juga, seorang nutrisionis atau seorang yang memformulasi pakan harus memperhatikan efeknya nanti terhadap manusia yang mengkonsumsi produk dari ternak itu. Nah, sehingga kalau kita berbicara seperti itu, maka 3 hal ini tidak bisa dilepas satu sama lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke pakan, ini sudah menjadi hal yang umum. Unggas ini bisa kita bagi menjadi ras, kemudian ada buras, ada persilangan, dan ada unggas yang lain, itik, puyuh, dan seterusnya. Nah, ini hal yang memang harus diperhatikan pada saat kita mau usaha ayam persilangan. Ya, artinya ada sisi ayam ras memiliki keunggulan tetapi juga harus diimbangi dengan sesuatu yang harus dilakukan. Sebagai contoh, saya tidak akan menyebutkan semua karena waktunya terbatas. Pertumbuhannya cepat, maka harus pakannya berkualitas, biosecurity-nya juga harus ketat. Ayam buras, biosecurity-nya tidak terlalu ketat, tetapi produksinya rendah. Maka di sini ayam persilangan itu letaknya di tengah-tengah. Ya, sehingga kalau kita perhatikan, ayam persilangan ini sering adalah menyilangkan antara ayam kampung, bisa itu bangkok ataupun apapun, dengan ayam layer atau broiler. Saya sedikit mengantarkan sebelum diskusi tentang pakan ini, ada hal yang memang dia harus diperhatikan di dalam kita membuat pakan. Pada saat kita bicara broiler dengan layer, ini jelas berbeda. Pada saat bicara ayam pedaging atau tipe pedaging, kita harus memberikan pakan. Kalau bisa secepat-cepatnya ayam itu makan sebanyak-banyaknya, tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, biasanya metodenya adalah metode ad libitum. Dan biasanya juga tidak mash, crumble atau pelet. Kenapa seperti itu? Karena memang di ayam pedaging ini tujuan utamanya hanya satu, supaya tumbuh dengan cepat, dagingnya bagus dan seterusnya. Tetapi di sisi yang kanan pada saat kita bicara layer, maka tidak bisa kita menggunakan pola seperti yang broiler. Kita tidak bisa me-ad libitumkan pakannya. Karena apa? Karena kalau kita melihat di sana ada penggunaan energi, penggunaan protein dan seterusnya. Kalau kita sampai pertumbuhan ini adalah urutannya kalau kita bicara petelur, di pakan pertama itu adalah untuk hidup pokok, kemudian untuk menghasilkan telur, dan yang terakhir untuk pertumbuhan. Maka dari itu untuk ayam petelur periode layer itu harus dibatasi. Kenapa? Supaya dia tidak tumbuh, bobot badannya tumbuh terlalu besar. Nanti akan mengganggu reproduksinya. Nah, atas dasar 2 ini, maka kita harus melihat bagaimana dengan ayam persilangan. Maka ayam persilangan pun kita harus melihat dulu. Ayam persilangan ini ditujukan untuk pola pedaging atau pola petelur. Ya, yang kita bahas sekarang ini adalah untuk yang pedaging, yang tipe pedaging. Nah, ini saya mohon maaf, ini saya menggunakan fotonya narasumber yang ketiga. Ini karena bosnya ayam persilangan ini. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat, berarti di sini kita harus menggunakan pola, yaitu pola pedaging. Maksudnya apa? Di dalam pemeliharaan ayam persilangan ini, kita menginginkan ayam ini cepat tumbuh. Cepat tumbuh sehingga pakan itu kita ad libitumkan. Dan juga sama, kita kalau mau cepat, ya harus bentuknya butiran. Karena ayam persilangan ini biasanya itu 2 bulan,
bobotnya masih sekitar 901 kilo, maka kita rekomendasikan jangan pelet, tetapi menggunakan crumble. Nah, sekarang kita melihat, tadi saya mengatakan ayam persilangan ini sudah menjamur di seluruh Indonesia, dan sebagian besar, saya mohon maaf ini menyantumkan merek, meskipun saya tidak dapat royalti dari mencantumkan ini, tetapi saya menginformasikan di sini, banyak peternak ayam persilangan itu sebagian besar adalah menggunakan pakan broiler. Pada saat umur 1 sampai 3 minggu menggunakan broiler starter, setelah umur 3 minggu sampai 2 bulan itu menggunakan finisher. Apakah tidak boleh? Boleh. Artinya kalau kita melihat banyak yang menggunakan 511, ada yang menggunakan BR1, ada yang Cargill dan seterusnya. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi sudut pandangnya adalah ayam persilangan ini dipelihara untuk tujuan menghasilkan daging. Kalau kita menggunakan pakan yang layer, sangat tidak tepat. Kenapa? Karena kandungannya sudah berbeda. Sebagai contoh kita melihat kandungan ayam petelur itu adalah abunya tinggi, kalsiumnya tinggi, fosfornya tinggi, dan seterusnya. Termasuk energinya masih terlalu rendah, bentuknya mesh, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita mencoba membandingkan sedikit, selama ini peternak menggunakan pakan jadi broiler, ini adalah untuk yang starter yang tadi biasanya umur 1 hari sampai 3 minggu, yang ini 3 minggu sampai dipanen. Demikian juga ayam persilangan, itu biasanya pembagiannya pun sama, tetapi ada yang 1 sampai 3 minggu, ada yang 1 sampai 1 bulan, atau ada juga semuanya diberi ayam pakan periode starter. Nah, sekarang kita melihat di sini kenapa kok peternak menggunakan broiler. Ya, sehingga kalau kita melihat memang lebih sesuai daripada kita menggunakan pakan jadi layer. Tetapi kalau konsentrat itu kan proteinnya yang tinggi. Sehingga kalau membuat itu ya harus dicampur dengan sumber energi. Nah, sekarang kita melihat sebagai contoh di sini proteinnya 21 sampai 23, bahkan ada yang sampai 24 kalau untuk pakan pabrikan. Sebenarnya untuk ayam persilangan itu 20 sudah cukup. Energinya juga 2.800 sudah cukup. Di sini 2.900. Demikian juga kalau finishernya. Ini bisa 15 sampai 19%. Nah, kalau menggunakan yang broiler finisher itu 19 sampai 21. Artinya apa? Artinya kalau kita memberikan pakan jadi starter dan finisher sudah mencukupi ayam persilangan. Cuma namanya usaha. Ini kan kita juga harusnya menghemat biaya pakan karena biaya pakan itu adalah biaya yang terbesar. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita bisa menghemat dari segi pakan. Kenapa kok begitu? Ingat bahwa pakan itu juga ada hubungannya dengan genetik. Pada saat kita mempunyai ayam kampung yang proteinnya cukup 12 sampai 14, kita beri pakan ayam pedaging, tidak mungkin dia bisa tumbuh secepat ayam pedaging. Sama dengan persilangan. Persilangan juga begitu. Kita pelihara 2 bulan, bobotnya paling banter 1 kilo atau paling banter 1,1. Ayam pedaging 35 hari sudah 2,4 kilo. Artinya tidak bisa disamakan. Oleh karena itu pakannya pun akan menyesuaikan. Nah, ya saya lanjutkan. Sekarang kita lihat ayam persilangan ini. Jadi kalau kita melihat ayam persilangan, memang dari segi konsumsi pakan itu tidak sebanyak broiler. Dari segi bobot badan, ini juga tidak setinggi broiler, tetapi jauh lebih tinggi dari ayam kampung. Nah, jadi kalau melihat ini, apa yang disampaikan Prof. Siyadi tadi, tujuan dari persilangan itu adalah memperbaiki penampilan produksi. Ini sudah terlihat. Nah, sekarang kita melihat, pada umumnya peternak itu kan melihara pada umur 60 hari atau 2 bulan. Nah, FCR-nya itu sudah sekitar ini, 2,4, 2,5. Artinya, kalau ini mau diteruskan lagi, bobot badannya masih terus meningkat, tetapi semakin tidak efisien. Nah, ini juga menjadi perhatian oleh peternak, apakah dia efisien atau tidak.
Oleh karena itu biasanya umur 45 itu paling cepat dipanen, paling lama biasanya umur 60 hari. Awal mula saya terjun ke dunia peternakan ini. Awal mula tahun 2011, dulu itu saya beternak ayam layer yang seperti pada umumnya menghasilkan telur konsumsi. Terus akhirnya lambat laun saya mengenal ayam persilangan chopper ini. Terus saya akhirnya mencoba mendalami tentang ayam persilangan ini dengan metode kawin suntik atau inseminasi buatan. Saya sudah beberapa kali mencoba menyilangkan juga berbagai macam strain ayam, mulai dari ayam layer, strain Isa, Novogen, Lohman, sudah kami coba semua. Dan yang kalau untuk ayam chopper ini menurut kami tentang ayam persilangan ini dengan metode kawin suntik atau inseminasi buatan, saya yang kami rasakan adalah strain Lohman karena bobot ayamnya itu besar dan telur dihasilkan mulai dari besar juga, sehingga DOC yang dihasilkan bobotnya itu sekitar 37 gram. Lohman sedangkan kami juga mencoba kalau ayam pejantannya, kami juga berbagai macam pejantan kita silangkan dengan ayam pelung, dengan ayam Jawa asli kita pernah coba, terus dengan ayam Bangkok sendiri. Halo? Satu Bu ya? Bangkok sendiri. Dan yang sampai saat ini yang kita rasa paling cocok adalah ayam Bangkok persaingan dengan ayam Jawa. Karena daging dihasilkan teksturnya itu memiliki tekstur yang khas dan masyarakat bisa menerimanya, dan kami sampai saat ini terus mengembangkan inovasi-inovasi untuk menghasilkan DOC yang lebih baik dan bisa menguntungkan apabila dipelihara oleh rekan-rekan peternak. Jadi banyak kisah suka dan dukanya di dunia perayaman ini, khususnya ayam persilangan ini ya. Intinya kita harus selalu tekun dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Awalnya perjuangan kami pun ya tidak berjalan mulus, banyak hal-hal yang kita lalui yang akhirnya menempa kami untuk menjadi lebih baik. Kembali ke sesuai dengan tema yang kita angkat dalam webinar kali ini, apa sih potensi dan peluang bisnis yang bisa kita kerjakan di dunia ayam persilangan ini? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ayam chopper. Ayam chopper adalah ayam persilangan antara ayam layer petelur dengan ayam jangkok, ayam Bangkok yang sudah terseleksi. Yang hasil diusinya kita besarkan dan kita jual sebagai ayam pedaging, sebagai final stocknya. Jadi menurut pengamatan saya pribadi sebagai pelaku usaha di bidang ayam persilangan ini, ayam chopper ini lahir atau munculnya waktu dulu itu adalah karena permintaan ayam kampung asli yang sangat tinggi, tetapi DOC yang dihasilkan itu terbatas dan sulit dikembangkan. Akhirnya muncullah ayam chopper ini sebagai pengganti ayam kampung, dan syukur ayam chopper ini bisa menggantikan peran ayam kampung untuk memenuhi kebutuhan daging ayam kampung itu sendiri, sehingga pasar atau market untuk daging ayam chopper ini masih terbuka lebar. Terbukti dengan semakin banyaknya permintaan bibit DOC chopper yang masuk kepada kita dan permintaan ayam karkasnya maupun hasil olahannya. Dan sampai saat ini permintaan itu masih belum bisa kita penuhi semuanya, dan kita masih terus gencar melakukan pengenalan dan memasyarakatkan ayam chopper ini.
saya mengambil data dari situs Kementan, kebutuhan ayam buras atau persilangan dari tahun ke selalu naik, dan ini pertanda baik ya. Apalagi 2 tahun kemarin 2018 dan 2019 pemerintah pernah melakukan program bekerja yang bagikan ayam persilangan termasuk chopper ke seluruh Indonesia, dan kebetulan waktu itu kita juga sempat membantu menyukseskan program tersebut. Jadi dengan adanya program tersebut, imbasnya masyarakat semakin mengenal apa itu ayam chopper dan semakin banyak yang memeliharanya. Dan yang kedua, peluang apa yang bisa kita tumbuhkan adalah semakin banyaknya masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi ayam broiler, sekarang mulai beralih mengonsumsi ke ayam chopper ini. Dari segi peternak ayam broiler pun sekarang mulai beralih memelihara ayam chopper, karena kita tahu sendiri saat ini ayam broiler peternak khususnya peternak mandiri ya. Sekarang ini kalau saya boleh bicara, mereka dibunuh pelan-pelan oleh pabrikan-pabrikan raksasa yang ingin memonopoli mata rantai ayam ras, khususnya broiler ini. Momen seperti ini, alangkah baiknya kita mulai beralih ke produk anak. Bisa mungkin kita memakai produk karya anak bangsa kita ya. Jadi terus apa yang menjadi kelebihan ayam chopper itu sendiri? Kalau saya bisa ngomong, pertama, ayam chopper itu lebih tahan penyakit, sehingga pemakaian antibiotik lebih sedikit dan berimbas ke residu antibiotik yang minim di daging yang akan kita konsumsi itu. Yang kedua, ayam chopper waktu panennya relatif singkat, umur 60 sampai 65 hari itu bobot rata-rata sudah 1 kg dengan FCR antara 2 sampai 2,5. Dan yang ketiga, ayam chopper ini memiliki tekstur daging rasa yang sangat khas kalau menurut saya. Dibandingkan dengan ayam kampung itu lebih gurih dan apa ya, ada rasa manis ya yang khas lah. Tapi tidak alot seperti ayam kampung dan tidak lembek seperti ayam broiler. Jadi memiliki keistimewaan tersendiri lah saya kira ayam chopper ini dagingnya. Dan yang keempat, permintaan pasar akan daging chopper sampai saat ini belum mampu kita cukupi. Permintaan selalu datang dan kita masih terus berusaha menambah produksi dan meningkatkan apa yang kita produksi. Dan yang kelima, ayam chopper ini mudah diproduksi DOC-nya daripada ayam buras lain. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya untuk mengembangkan ayam chopper persilangan ini. Dan keenam, harga panen relatif lebih stabil dan lebih cenderung tinggi dibandingkan dengan ayam pejantan layer yang ada di pasaran ya. Dan yang menurut saya ketujuh ini yang paling penting adalah kelebihan ayam chopper. Ayam chopper ini adalah hasil karya anak bangsa dan layak kita kembangkan dan kita banggakan. Harapan kami semoga nantinya bisa menjadi momentum lah kebangkitan perunggasan persilangan di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong masalah bisnis apa yang bisa kita lakukan dari ayam chopper ini? Apa saja? Yang pertama, kita dapat menghasilkan telur HE chopper untuk ditetaskan dengan menyilangkan ayam layer dengan ayam bangkok pilihan. Jadi kita bisa menjual telur yang sudah kita inseminasi buatan dengan harga yang
jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita ayam layer itu kita jual dengan telur konsumsi aja. Jadi telur konsumsi dan telur HI chopper ini harganya jauh lebih tinggi, jadi bisa lebih ada nilai ekonomisnya ya. Tetapi kita harus memiliki keahlian khusus untuk menyilangkan ayam layer ini. Karena teknik yang kita gunakan adalah inseminasi buatan atau kawin suntik yang harus kita lakukan dengan sangat hati-hati agar indukan layer tidak stres. Kalau sampai stres pasti berimbas ke produksi dan telurnya akan turun produksinya, nanti fertilitas dan herilitasnya pun akan mengikuti turun juga. Ada beberapa tantangan yang harus ditekuni agar bisa menghasilkan telur HI chopper ini dengan kualitas yang baik, dan itu memang perlu kreativitas kita untuk mengembangkannya. Di bagaimana kita memperbaiki manajemen inseminasi buatan kita, ya masih banyak lah, panjang kalau kita bicarakan tentang persilangan ini ya. Dan peluang bisnis yang kedua itu saya kira kita bisa menjadi penetas untuk menghasilkan DOC chopper. Kita bisa menetaskan dengan cara membeli telur HE dari rekan-rekan menghasilkan telur HE chopper ini, atau kita bisa menyilangkan seperti yang di nomor 1 tadi, menyilangkan sendiri dan kemudian kita tetaskan, yang dimana produk jadinya adalah DOC chopper. Mungkin ada di antara kita yang condong ke arah bisnisnya, ke arah bisnis untuk penetasan, ilmu tekniknya dapat, orangnya sabar dan telaten. Kalau penetasan kan seperti itu. Kalau kita menetaskan harus punya kesabaran, ketelatenan, ya, dan keuletan. Jadi itu bisa menjadi peluang bisnis untuk kita menetaskan DOC ini. Tapi di sini kita sebagai penetas juga, kita dituntut untuk tetap menghasilkan DOC yang berkualitas dan bermutu, serta nanti akhirnya dapat diterima oleh peternak. Karena DOC ini menjadi penentu pada waktu fase pembesaran ya, sangat menentukan sekali di lain manajemen kandang, pakan, dan lain-lainnya. DOC ini sangat berperan sekali. Kalau kita menghasilkan DOC yang berkualitas, ya maka peternak pun bisa membesarkan dan mendapat keuntungan dari apa yang mereka pelihara. Dan kita harus terus berinovasi untuk menghasilkan DOC yang sesuai standar untuk menghindari kerugian peternak. Dan untuk pemasaran DOC chopper sendiri, khususnya kami Berlin Farm sudah sangat luas. Kita sudah mengirim ke semua provinsi di Indonesia, terutama pasar terbesar memang masih di Jawa, kemudian di NTB, NTT, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, bahkan sudah sampai kita kirim ke Papua. Jadi ayam chopper ini sudah sangat memasyarakat dan banyak yang tahu. Jadi untuk DOC-nya kita tidak bakal kesulitan untuk memasarkannya. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi peternak pembesaran chopper pedaging ini ya. Kita dapat melakukannya secara kecil, populasi kecil, memanfaatkan lahan yang di sekitar rumah, intensif,
Jadi kalau lahan kita di rumah tidak terlalu luas, kita bisa pelihara dengan sistem mungkin itu ada box untuk brooding sampai umur 4 minggu, 5 minggu, dan terus kita naikkan ke baterai sampai panen. Dengan kalau standarnya populasi per meter itu sampai panen 13 sampai 15 ekor per meternya. Ataupun dipelihara dengan skala besar masih tetap menguntungkan. Sekarang buktinya banyak peternak broiler ataupun jantan yang sudah mulai beralih untuk memelihara chopper ini. Jadi kalau kita beternak, umumnya kita memakan waktu 60 sampai 65 hari dengan bobot rata-rata 1 kg dengan FCR 2 sampai 2,5 itu kita coba akan berhitung ya. Kita berhitung untuk mengetahui berapa sih besar HPP, harga pokok produksi untuk menghasilkan 1 kg chopper siap panen. Dengan estimasi harga DOC chopper di pasaran antara 5.000 sampai 6.000 rupiah per ekornya, dengan modal pakan rata-rata FCR 2,3 dan harga pakan sekitar variatif antara 7.000. Jadi modal pakan FCR 2,3, jadi modal pakan 16.000 kilogram untuk menghasilkan 1 kilogram daging chopper. Terus biaya brooding, vaksin, obat-obatan dan vitamin 1.000 rupiah per ekor, biaya kandang dan pekerja 1.000 rupiah per ekor. Jadi nilai HPP harga pokok produksinya adalah antara 23.000 sampai 24.000 tergantung kita dapat harga DOC-nya berapa ya. Itu ringnya antara harga pokoknya semua itu 23.000 ke 24.000. Kemudian harga panen chopper sendiri sampai saat ini cenderung stabil di angka 30.000 per kilogramnya. Jadi ada selisih sekitar 5.000 sampai 6.000 lah yang bisa menjadi keuntungan peternak. Dan cuman sebagai gambaran informasi, saat ini harga panenan chopper di kandang ini masih menyentuh untuk saat ini ya, untuk per hari ini sekitar 35.000 sampai 37.000 per kilo diambil di kandang. Jadi memang untuk pembesaran ayam chopper ini biaya yang paling besar itu ada di biaya pakan. Mungkin nanti bisa kita tekan pakan yang dengan kita memberikan pakan yang berkualitas dengan harga yang murah. Mungkin ini nanti menjadi PR rekan-rekan di Universitas Brawijaya, khususnya mungkin Pak Halim, agar dapat menemukan pakan yang cocok, Pak Halim, dengan untuk ayam chopper persilangan ini, Pak Halim, dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang baik, sehingga dapat memangkas HPP peternak dan bisa kita harapkan bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Karena itu kalau peternak kalau keuntungannya cuma sedikit, dia kurang ada semangat lah nanti seperti itu. Mungkin dari pakan nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Halim. Kebetulan di pembesaran chopper ini Berlin Farm sudah memiliki kandang internal pembesaran untuk pembesaran dan kemitraan, serta ada beberapa kelompok ternak yang kita bina dan grafiknya terus berkembang setiap tahunnya. Dan menurut saya yang prospek bisnis apalagi yang bisa menjadi peluang kita lakukan untuk ayam chopper ini, kita bisa menjadi
bakul atau pedagang panenan dan pemotong ayam. Yang kemudian bisa kita jual karkasnya atau hasil potongannya itu ke pasar-pasar, ke retail, ke warung, ke rumah makan, ke supermarket dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ada selisih harga lagi yang kita dapatkan. Jadi bukan sampai di pemotongan itu juga lagi, nanti kita bisa mengolah ayam karkas joper ini menjadi ayam olahan yang antara lain bisa kita olah menjadi ini, seperti kalau ini kita berikan contoh, ini ayam karkas produk kita sudah mulai masuk ke supermarket, pasar, dan ada yang berbagai macam lah. Kita sebagai pelaku usaha kita mencoba memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Dan kita juga sudah mulai membuat produk olahan. Jadi olahan ini kan bisa menambah nilai jual dari ayam tersebut. Kita punya produk macam-macam rasa, dari ayam ungkep, ayam bakar, ayam kecap, dan itu nanti kemasannya sangat mudah. Kita sudah di dunia digital online dan itu sangat bisa membantu untuk segi penjualan dan menambah income kita. Dan kita harus menumbuhkan rasa keinginan untuk selalu berinovasi dengan resep sesuai dengan cita rasa daerah kita. Contohnya di NTB itu ya, di Mataram bisa menjadi ayam taliwang. Di Sulawesi bisa menjadi ayam paleko. Ya, kita sesuaikan. Kalau Jawa ini ayam bakar, ayam ingkung, ya kan. Jadi kita harus berinovasi teruslah, ya, agar kita tetap memiliki saing dan bisa memberi kita nilai lebih dan dapat mensejahterakan pelaku bisnis, peternak, pemotong, pedagang, semua yang ada di lingkaran bisnis ayam persilangan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan membawa semangat yang sama untuk memajukan ayam persilangan Indonesia. Ya, terima kasih.